Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Dan pada malam hari ini seperti biasanya, saya kembali dan akan menceritakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Dan kisah mistis kali ini datang lagi dari Mas Danton yang pernah menyumbangkan cerita yang berjudul Rumah Mewah. Dan pada malam hari ini berbeda ya, bukan tentang suasana pedesaan Mas Danton, tapi kali ini tentang pengalaman mistis yang dialami waktu beliau bekerja. Oke, seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Halo Mr. Chow Sing Sing, kita berjumpa lagi dalam sebuah tulisan. Kali ini sesuai janji saya akan menceritakan lagi pengalaman mistis saya yang lainnya. Dan kali ini saya akan bercerita tentang kejadian seram yang saya alami pada tahun 2012 yang lalu, ketika saya masih bekerja di kota Bandung. Bandung, 2 Februari tahun 2012 adalah tahun yang sangat kelam bagi saya, di mana saat itu adalah titik terendah dalam hidup saya. Dan saat itu saya masih berusia 22 tahun. Pada tahun tersebut saya harus kehilangan pekerjaan saya. Saya dikhianati dan difitnah oleh orang-orang yang saat itu saya panggil teman. Dan saya diusir dari kos-kosan. Beruntung waktu itu ada salah satu temanku yang bernama Sani. Beliau menawarkan bantuan pada saya untuk tinggal sementara di kosan dia di daerah Cibiru. Ya, itu pun gak lama. Selang 1 minggu, ada lagi orang yang memfitnah saya. Katanya, saya sering bawa perempuan ke kosan. Ada-ada saja pokoknya. Mana pede saya main perempuan di saat situasi keuangan lagi sulit begitu. Oh, jadi Anda kalau keuangan lancar, Anda main perempuan. Enggak, saya bercanda. Tapi hal tersebut yang akhirnya membuat Sani mengusir saya dari kosan. Sakit sekali hati saya saat itu. Hari-hari pun berlalu. Akhirnya saya pun mendapatkan pekerjaan baru berkat bantuan dari sepupu perempuanku untuk bekerja di sebuah toko kain di salah satu pusat perbelanjaan paling besar berlantai 8 yang ada di kota Bandung. Tapi gajinya sedikit. Tapi nggak apa-apalah. Yang penting saya bisa bertahan hidup dulu. Hari-hari pun berlalu. Tak terasa saya sudah 3 bulan bekerja di sana. Toko tempat saya bekerja ada di lantai 2. Meskipun sudah bekerja selama 3 bulan, jujur saja saya masih sering linglung kalau pergi ke tempat toko saya bekerja. Gedung ini sangat luas dan menurut saya jalannya seperti labirin. Karena pekerjaannya yang cukup melelahkan, akhirnya saya pun sakit tipes. Dan saya tidak masuk kerja selama 1 minggu. Setelah dirasa cukup sehat, saya pun bekerja lagi. Hari itu saya dapat info dari teman kerja saya yang bernama Imam dan Ulfa, kalau hari ini akan diadakan kegiatan stock of name di toko. Dan biasanya akan berlangsung sampai malam hari. Tidak seperti stock of name di minimarket,
Di sini, semua karyawan harus mengukur puluhan rol kain batik untuk dicatat dan tinggal sisa berapa meter lagi, dan juga disesuaikan dengan jenis kain batiknya. Alhasil, kami bertujuh pun harus lembur sampai malam di dalam gedung yang sudah gelap ini. Sumber penerangan kami hanyalah cahaya lampu yang berasal dari toko kami saja. Waktu saat itu menunjukkan pukul 21.00. Karena lelah dari sore sampai malam mengukur kain terus, saya pun kebelet pengen kencing. Akhirnya saya pergi ke toilet mengajak Imam. Karena jujur, saat itu saya nggak berani kalau sendirian. Selain gelap, saya takut kesasar di antara koridor-koridor toko. Karena lokasi toko tempat saya bekerja cukup jauh dari toilet umum. Saya pun berjalan menuju toilet bersama Imam. Jujur saja, saat itu feel-nya gak enak banget rasa. Banyaknya boneka manekin yang terpajang di depan toko-toko dalam kegelapan lorong tersebut membuat saya ngeri. Serasa ada yang sedang mengawasi kami saat itu. Setibanya di toilet, kami buru-buru langsung buang air. Ketika saya menutup pintu toilet, saya mendengar ada suara perempuan yang menangis dan meringis kesakitan. Spontan saya bilang, "Please dong mam, jangan nakut-nakutin." Tapi tak ada jawaban sama sekali dari Imam saat itu. Saya pun bergegas menyelesaikan urusan saya di toilet. Dan ketika membuka pintu, loh, kok nggak bisa dibuka? Wah, Imam ngerjainnya terlalu banget nih, teriakku saat itu. Karena toilet umum di sana adalah toilet yang dindingnya hanya disekat-sekat saja tanpa atap. Akhirnya saya pun keluar dengan cara memanjat pintu toilet. Dan setelah turun dari pintu toilet, saya pun melihat sekeliling. Dan sudah gak ada Imam di sini. Wah, tega banget nih si Imam, kataku kesal. Saya pun dengan rasa takut memberanikan diri untuk berjalan keluar ruangan toilet. Jujur, waktu itu ada perasaan gak enak yang gak bisa saya acuhkan ketika berjalan di antara koridor toko yang penuh dengan boneka manekin di depannya. Ketika saya berjalan melewati beberapa toko yang rolling door-nya ditutup, saya kaget. Saat itu saya mendengar lagi ada suara tangisan di salah satu lorong toko. Ah, pasti si Imam mau ngerjain lagi nih, pikirku. Dengan kesal, saya pun pergi menuju arah suara tangisan tersebut untuk melabrak si Imam yang sudah keterlaluan saat itu. Tanpa sadar saya pun sudah berjalan jauh mengikuti suara tangisan tersebut, hingga sampailah saya di sebuah pintu tempat parkiran mobil yang terbuat dari pintu kaca. Di sana saya lihat dalam remang-remang kegelapan tempat parkir mobil di luar ada sosok perempuan yang berdiri tepat di atas pembatas dinding gedung tempat parkir di lantai 2. Bagi yang sering parkir mobil di mall pasti tahulah bentukan dinding beton setinggi setengah dada tersebut. Sedang apa malam-malam begini ada perempuan nangis di tempat parkir, pikir saya dalam hati. Belum juga 1 menit saya memperhatikan, wanita itu langsung melompat ke bawah, diiringi dengan suara benturan keras. Nah,
Saya yang lihat hal itu otomatis shock. Saya baru saja lihat ada orang bunuh diri. Saking shocknya, saya langsung lari dari sana untuk meminta bantuan. Saya berteriak, namun mulut tidak bisa mengeluarkan suara. Saya terus berlari kemanapun kaki ini menuntun untuk kembali ke toko tempat saya bekerja. Langkah saya pun berhenti ketika berada tepat di depan toilet. Lah, ini kan toilet. Masa iya saya nyasar ke sini? Pikir saya heran. Baru saja saya berhenti di depan toilet, saya mendengar lagi ada tangisan perempuan dari dalam toilet perempuan. Ya iyalah, masa toilet pria. Tadinya saya mau ngecek ke dalam toilet, tapi nggak etis rasanya kalau saya masuk ke toilet perempuan. Meskipun saat itu gedung pusat perbelanjaan ini sudah tutup dan sepi. Jadi saya urungkan niat saya. Dan akhirnya saya berjalan pergi meninggalkan toilet. Tapi setelah beberapa langkah kaki ini berjalan, kok lantainya kok terasa becek ya? Pikir saya ketika saya merasakan basahnya air di sela-sela jari kaki dan sendal saya. Saya pun melihat ke arah lantai dan saya heran, kok airnya bau anyir, kental dan berwarna merah hati. Saya pun mengambil sandal saya dan ternyata ini bukan air, tapi darah. Baru saja saya sadar akan hal itu, saya langsung dikagetkan dengan suara tangisan yang berada tepat di belakang saya. Ketika saya menoleh ke belakang, alangkah kagetnya saya. Saat itu saya melihat sosok wanita dengan kaki dan tangannya yang patah. Sekujur tubuhnya berlumuran darah, dengan muka yang hancur. Bola matanya yang kiri menggantung ke pipi. Tangannya dan pergelangan kakinya yang patah mengarah ke arah belakang dan samping. Oke, saya bisa membayangkan. Sambil menangis, sosok itu berjalan terpincang-pincang ke arah saya sambil berkata, "Nak, tolong ibu," ucapnya dalam bahasa Sunda. Dan apakah kalian pikir saya pingsan waktu itu? Oh, tentu saja tidak. Melihat sosok seram macam itu, saya langsung berteriak dan lari tunggang langgang sekuat tenaga dengan napas yang hampir nyaris seperti habis. Dan akhirnya saya sampai di depan toko tempat saya bekerja. Ketika saya ingin berbicara, mulut saya tak bisa mengatakan sepatah kata pun. Setelah Ulfa memberi saya segelas air, akhirnya saya bisa bicara dan menceritakan semuanya pada bos dan karyawan yang lain. Setelah saya selesai bicara, kemudian Ulfa bertanya, "Dan terus Mas Imam kemana?" Iya ya, kalau Imam gak ada di sini, jadi dia di mana sekarang? Pikirku. Soalnya tadinya saya pikir Imam ninggalin saya pas di toilet. Akhirnya kami berenam pun bersama-sama pergi mengecek toilet. Dan di sana kami menemukan Imam pingsan di dalam salah satu toilet tersebut. Si Imam pun langsung kami papah ke toko. Setelah Imam siuman, Imam juga menceritakan kalau dia juga didatangi sosok wanita dengan badan remuk dan mukanya yang hancur. Terus Ulfa juga bilang kalau beberapa hari yang lalu ada orang yang bunuh diri di sini dengan cara melompat keluar dari gedung. Tapi untuk detailnya Ulfa sendiri kurang tahu, karena dia pun juga diberitahu oleh karyawan toko yang lain. Mendengar penjelasan Ulfa yang singkat itu, akhirnya si bos menyuruh kami untuk menghentikan kegiatan stock of name malam itu.
dan segera menyuruh kami untuk beres-beres, lalu pulang. Gedung perbelanjaan tempat saya bekerja itu lumayan unik. Dari segi desain sampai susunan penamaan lantainya, gedung itu memiliki 8 lantai. Ya, walaupun kami bekerja di lantai 2, sebetulnya menurut saya kami seperti bekerja di lantai 4, karena di bawah kami masih ada lantai 1, lantai dasar 2, lantai dasar 1, dan lantai G. Alhasil kami pun harus menuruni beberapa lantai dengan tangga eskalator yang mati saat itu untuk mencapai ke lobi utama dan keluar. Dan tepat ketika kami berada di lantai G, lobi utama, kami semua kompak mendengar suara tangisan perempuan, persis seperti yang saya dengar waktu di toilet. Alhasil kami semua pun kompak, berlarian ketakutan, keluar menuju pintu keluar, sampai mendobrak pintu yang membuat pihak security keheranan. Baik, cukup sekian dulu cerita untuk saat ini. Dan kalau boleh saya request, tolong bacakan cerita ini dengan backsound suara burung hantu yang dulu, karena saya suka yang itu. Oh iya, perlu digarisbawahi, saya punya banyak pengalaman seram. Bukan berarti saya anak Indihome, tapi memang saya sedang apes saja mengalami dan melihat hal-hal seram yang menurut saya gak masuk di nalar dan logika. Salam saya, DJ Anton AXL. Baik, terima kasih kepada semua yang sudah mendengarkan pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada Mas DJ Anton yang sudah kembali menyumbangkan kisah mistisnya pada podcast Horror Next Story. Dan kalau boleh saya kasih sarannya, jadi kita itu jangan berprasangka buruk dulu. Bisa saja hantu yang remuk tadi itu yang ditemui sama Mas Anton itu bukan hantu yang bunuh diri. Bisa jadi kan itu hantu pesugihan. Karena apa? Mas Anton ini bekerja di sebuah perbelanjaan. Ya pastilah banyak pengusaha yang pakai hal-hal seperti itu, walaupun gak semuanya. Dan mungkin saja kematian orang yang bunuh diri ini, apa ya, dijadikan sebuah alasan bagi si hantu pesugihan itu. Apa sih? Ya pokoknya itu pikiran saya aja lah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga Anda semua terhibur. Selamat malam dan selamat beristirahat.